Selebgram Rahel V-nya kemarin jalani pemeriksaan terkait plat RFS pada mobil miliknya. Kali ini Rahel datang dengan mobil berwarna putih dengan plat RFS yang sebelumnya warna hitam. Saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semua masyarakat atas kesalahan dan kekhilafan kami. Usai menjalani pemeriksaan dalam kasus pelanggaran kekarantinaan kesehatan, selebgram Rahel V-nya kembali menjadi sorotan. Selasa kemarin, Rahel menjalani pemeriksaan terkait plat RFS pada mobil miliknya. Mobil yang dibawa Rahel kali ini pun berbeda dengan yang dibawanya ke Polda Metro Jaya beberapa waktu lalu. Saat itu, mobil dengan nomor polisi RFS berwarna hitam. Namun kemarin, mobil dengan plat yang sama berganti menjadi putih. Sebelumnya polisi telah mengkonfirmasi bahwa plat yang dimiliki Rahel bukan plat istimewa dan dapat dimiliki masyarakat umum. Namun polisi menemukan adanya pelanggaran lain, yaitu ketidaksesuaian warna kendaraan dengan plat nomor yang tertera pada STNK. Selain itu, mobil dengan plat RFS milik Rahel diketahui telah menunggak pajak selama 2 bulan. Saat ini kendaraan roda 4 dengan nomor polisi B139 RFS milik Rahel telah dibawa ke Subdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya untuk dicek fisik oleh petugas. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Damar Wicaksono, dan Bayu Anggara, Ainus melaporkan. Sementara itu, usai diperiksa, polisi menyita plat RFS milik Rahel. Dalam pemeriksaannya, Rahel mengakui kesalahannya terkait plat nomor yang tidak sesuai dengan warna kendaraan. Warna hitam, namun warna yang sebenarnya adalah putih metalik dengan menggunakan nomor B139 RFS. Di mana warna tersebut sudah diakui, yaitu adalah diubah menjadi warna hitam doff dengan cara dilapisi atau ditutup seluruh bodinya dengan menggunakan stiker berwarna hitam doff. Karena kemarin kita duga ada 2 mobil yang berbeda, tapi sudah diklarifikasi dan sudah kita cocokkan, mobilnya sama, cuma memang warnanya yang dirubah. Jadi perubahan bentuk atau ganti warna, bukan merubah posisi DNKB. Kalau merubah posisi DNKB itu kita kenakan di pasal 280, tapi karena ini merubah warnanya sehingga kita kenakan di pasal 288 ayat 1. Terkena denda ya, tapi denda ini kan ranahnya di Spenda. Tentunya itu sudah menjadi sanksi juga, tapi bukan dalam kategori tindakan dari tilang yang ada di pasal Undang-Undang Nomor 22 tadi. Pak, untuk denda tilangnya aja Pak, berarti hanya stiker aja ya? Stiker aja. Ya, makanya tadi saya tanya ada bukti dukungnya. Mungkin karena pagi itu yang kita sampaikan kan 77 RTN kan seperti inisialnya. Tapi yang bersangkutan menyampaikan bahwa tidak mengenali kendaraan tersebut dan siap dilakukan pengecekan ke rumahnya karena memang bersangkutan sampaikan datang menggunakan kendaraan sedan Mercy. Pulangnya baru itu, dan yang memang diakui memang kesalahannya tadi merubah warna tadi, jadi sudah diakui secara langsung oleh yang bersangkutan. Pak, untuk dendanya sendiri udah dipenuhi Pak? Ya, jadi tilang ini kan sudah lakukan penilangan, dendanya itu maksimal Rp500.000 dengan ancaman pidana kurungan 2 bulan. Nanti setelah membayar tilang tentunya harus menunggu proses penetapan dari sidang ya, kurang lebih sekitar 14 hari. Setelah itu baru kendaraan bisa diambil nanti. Partai Solidaritas Indonesia minta maaf atas insiden keracunan yang menimpa puluhan warga Koja. Pihak PSI masih mencari tahu penyebab warga keracunan makanan. PLT Ketua Umum PSI Giring Ganesha beserta rombongannya mendatangi RSUD Koja, Jakarta Utara untuk menjenguk para korban keracunan nasi kotak berlogo PSI yang hingga kini masih dirawat. Dari keseluruhan 34 warga yang dirawat di rumah sakit, 29 diantaranya sudah bisa pulang ke rumah, namun 5 lainnya masih dirawat. Pihak PSI memohon maaf atas kegaduhan yang ditimbulkan di tengah masyarakat ini dan siap menanggung biaya perawatan para korban hingga tuntas. PSI sendiri belum mengetahui apa penyebab keracunan makanan di dalam nasi kotak. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kejadian yang sangat tidak mengenakan ini. Program ini telah berjalan sekitar 1 tahun ini.
selama ini tidak pernah terjadi masalah di lebih dari 100 titik kota kabupaten seluruh Indonesia, tidak pernah ada masalah, dan ini yang pertama kalinya. Dari pemilik warung, di mana kami bekerja sama dengan pemilik UMKM untuk mensupport ekonomi. Sebelumnya pada Minggu malam, puluhan warga lorong 19 RW 6 Koja, Jakarta Utara dilarikan ke ruang IGD RSUD Koja karena mengalami sakit kepala, mual, dan muntah-muntah setelah mengkonsumsi nasi kotak dari PSI. Pihak RW setempat juga mengatakan tidak adanya koordinasi dalam kegiatan pembagian nasi kotak kepada warganya. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Muhammad Nasihin, seorang ustadz di Lampung, meminta maaf atas video pembegalan yang diunggahnya. Polisi memastikan video tersebut hanya rekayasa demi konten edukasi dan hiburan. Muhammad Nasihin, ustadz di Lampung yang diduga merekayasa pembegalan, akhirnya meminta maaf. Usai diperiksa di Polda Lampung, Nasihin mengaku merekayasa pembegalan hanya untuk konten edukasi dan hiburan di YouTube miliknya. Saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya untuk warga-warga Lampung yang khususnya ketika menonton channel ini beranggapan adalah videonya ini membawa nama Lampung yang sifatnya mencemarkan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pada intinya YouTube ini dibuat dengan untuk tujuan saya pribadi untuk mengedukasikan kepada masyarakat, bisa untuk hiburan juga bisa, untuk hiburan juga bisa. Polisi menyebut konten yang dibuat Nasihin hanyalah rekayasa. Nasihin juga diketahui sering mengunggah konten serupa. Intinya, peristiwa tersebut tidaklah benar terjadi aksi kejadian pembegalan ataupun aksi tindakan kekerasan yang terjadi di wilayah Lampung, dan itu adalah semata untuk menjadi akun YouTube untuk konten pribadi daripada saudara Muhammad Nasihin, dan ini sudah cukup banyak video-video yang dibuat, tujuannya adalah untuk mengedukasi dan hiburan. Sebelumnya, selain Nasihin, polisi juga memeriksa 4 orang yang terlibat dalam pembuatan video. Mintanya berapa? 2.000 atau 5.000? Video rekayasa ini diunggah pada 13 Oktober 2021. Sebelum dihapus, video berdurasi 3 menit ini telah ditonton sebanyak lebih dari 200.000 kali di akun YouTube Ustadz Nasihin. Video menampilkan aksi Nasihin yang melawan pembegal dengan tenaga dalam. Jangan, udah. Berapa Anda minta? Tim iNews melaporkan. Kita ke informasi mengenai COVID-19, pemirsa, di mana Indonesia menerima kedatangan vaksin tahap ke-100 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. 1 juta dosis vaksin Sinovac ini merupakan hibah dari pemerintah Cina. Indonesia menerima kedatangan vaksin tahap ke-100 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa kemarin. 1 juta vaksin Sinovac ini merupakan hibah dari pemerintah Cina. Pemerintah Indonesia mengucapkan terima kasih atas hibah tersebut dan meminta masyarakat untuk segera mendapat vaksinasi. Tetapi kita masih membutuhkan upaya keras dan peran serta masyarakat untuk mencapai target 208 juta penduduk Indonesia yang divaksinasi hingga terbangunnya herd immunity. Bersamaan dengan itu, disiplin protokol kesehatan juga perlu terus dijaga dan ditingkatkan agar tingkat penularan COVID-19 tidak kembali melonjak, tidak kembali naik. Jangan sampai kita terlena dengan adanya penurunan kasus belakangan ini. Dengan kedatangan vaksin ini, total vaksin yang tiba di tanah air mencapai 293 juta dosis, baik berupa bahan baku maupun bentuk jadi. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, dalam membantu percepatan vaksinasi nasional, alumni Akabri tahun 90 menggelar vaksinasi gratis bagi warga di Tangerang, Banten. Vaksinasi ini dipantau langsung oleh Panglima TNI, Marskal Hadi Cahyanto, dan Kapolri, Jenderal Pol Listio Prabowo. Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto dan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi yang digelar oleh alumni Akabri tahun 90 di Perumahan Dasana Indah, Bojongnangka, Tangerang, Banten. Kegiatan ini juga dilaksanakan secara virtual yang terhubung ke 34 provinsi untuk berkoordinasi terkait pencapaian dalam percepatan vaksinasi.
Panglima TNI Marskal Hadi Cahyanto menyebutkan saat ini pencapaian vaksinasi nasional masih kurang, sehingga dengan adanya kegiatan vaksinasi yang dilakukan oleh alumni Akabri tahun 90 diharapkan dapat membantu percepatan vaksin yang telah ditargetkan pemerintah. Cepat sekali karena ada beberapa wilayah yang capaiannya masih kurang dari 70%, sehingga kegiatan vaksinasi yang diperuntukkan bagi remaja berusia 12 tahun, kemudian masyarakat, lansia bisa disasar sehingga bisa menambah target yang kita inginkan, yaitu nanti di akhir tahun di bulan Desember sudah sampai di angka 70%. Selain vaksinasi, warga juga mendapat sembako yang dibagikan usai divaksin. Sementara Kapolri mengapresiasi siapapun yang berkontribusi untuk percepatan vaksinasi. Kapolri juga menilai strategi vaksinasi door-to-door ke masyarakat terpencil terlebih lansia cukup efektif untuk mencapai target 70% pada akhir tahun nanti. Dari Jakarta, Rian Rahman, Arif Tribawono, Indra Purnama, iNews melaporkan. Masih rendahnya warga yang belum vaksin tahap 2, Lantamal 3 Jakarta kembali menggelar serbuan vaksinasi nasional di Cianjur, Jawa Barat. Sebanyak 1.000 dosis vaksin Sinovac disiapkan untuk warga. Lantamal 3 Jakarta kembali menggelar serbuan vaksinasi nasional di Desa Batu Lawang, Cianjur, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan setelah sebelumnya menggelar vaksinasi dosis pertama. Warga yang akan melakukan vaksinasi dilakukan screening terlebih dahulu sebelum dilakukan suntik vaksinasi dosis kedua jenis Sinovac. Sebanyak 1.000 dosis vaksin jenis Sinovac disediakan untuk para warga setempat. TNI Angkatan Laut juga melakukan vaksinasi door-to-door kepada warga pelosok yang sulit dijangkau dengan menyusuri perkebunan hingga mencapai permukiman warga. Dengan kegiatan vaksinasi massal ini, ditargetkan bisa membantu pencapaian target vaksinasi yang ditargetkan hingga bulan Desember nanti bisa mencapai 70%. Angkatan Laut khususnya itu sebetulnya lebih condong kepada masyarakat maritim, ya. Tetapi dengan melihat bahwa bukan masyarakat maritim pun juga masih banyak kekurangan, maka kita berusaha untuk bekerja sama dengan aparat TNI Polri di daerah itu untuk membantu mempercepat pelaksanaan vaksinasi ini. Setelah dilakukan vaksinasi, warga mendapatkan paket sembako, upaya membantu meringankan beban di masa pandemi. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksyan, iNews melaporkan. Pasca kebijakan pemerintah yang mewajibkan hasil tes PCR sebagai syarat naik pesawat, permintaan tes PCR di Rumah Sakit Kartika Pulomas meningkat. Perharinya permintaan mencapai 3.500 per hari. Rumah Sakit Kartika Pulomas Jakarta Timur diramaikan oleh warga yang ingin tes PCR sebagai syarat untuk perjalanan udara. Pihak rumah sakit menyatakan terjadi kenaikan permintaan di 27 titik tes RS Kartika hingga 3.500 per hari, di mana sebelumnya 2.000 tes per hari. Di RS Kartika Pulomas khususnya, per hari permintaan tes PCR mencapai 500 hingga 700 tes. Meski wacana penurunan harga tes PCR di bawah 300.000 belum disahkan, namun Rumah Sakit Kartika Pulomas telah menerapkan harga tersebut, yakni pada rentang harga Rp250.000 hingga Rp295.000 tergantung pada maskapai yang digunakan. Memang walaupun sebelumnya kami sudah memberikan harga yang terjangkau, tetapi dengan diwajibkan memang jumlah pemeriksaan meningkat kurang lebih 3.500 per hari. Saat ini sebenarnya dari sampel diperiksa di laboratorium itu kurang lebih 5-6 jam, tetapi memang proses administrasi yang menyebabkan maksimal itu hasil akan dikeluarkan 12-24 jam dengan harga yang sama, ya, tidak ada perbedaan harga. Sejumlah masyarakat mengaku sangat terbantu dengan harga PCR yang terjangkau ini, utamanya bagi mereka yang memiliki mobilitas rutin menggunakan pesawat. Dari Jakarta, Camar Haendah, Guntur Zulkarnadi, Khairul Arifin, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan 2 kapal perang kepada TNI Angkatan Laut. 2 kapal perang jenis angkut tank itu diproduksi oleh industri pertahanan dalam negeri di Batam, Kepulauan Riau.
Industri pertahanan dalam negeri kembali menunjukkan kemampuannya. Kali ini melalui 2 kapal perang jenis angkut tank AT-8 dan AT-9 yang diberi nama KRI Teluk Weda 426 dan KRI Teluk Wondama 427. Kedua kapal memiliki spesifikasi panjang 117 meter dengan kecepatan maksimal mencapai 16 knot. Mampu membawa kru sebanyak 111 orang dan 367 orang personil serta 15 tank BMP-3F. Kedua kapal perang ini merupakan pesanan Kementerian Pertahanan yang diproduksi oleh Industri Pertahanan Dalam Negeri, PT Bandar Abadi Shipbuilders and Dry Docks. Kita bangga ya, anak-anak bangsa sudah bisa bikin kapal ini tepat waktu, bahkan lebih cepat dari waktunya. On time, on schedule, bahkan lebih cepat dan masih on budget. Terima kasih. Selamat dan ya kita butuh angkatan laut yang kuat. Nama KRI Teluk Weda 526 diambil dari nama teluk di Halmahera Tengah, Maluku Utara. Sementara nama KRI Teluk Wondaman 527 diambil dari nama teluk di Papua Barat. Tambahan 2 kapal perang jenis angkut tank ke jajaran alutsista TNI AL diharapkan dapat memenuhi upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian industri pertahanan dalam negeri dan mengurangi ketergantungan kepada industri pertahanan luar negeri. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yanosa, iNews melaporkan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kunjungi Desa Wisata Saung, Ciburial, Garut, Jawa Barat. Ketongan dan salawat Nabi sambut kedatangan mantan Wakil Gubernur DKI tersebut. Warga Desa Wisata Saung, Ciburial, Garut, Jawa Barat antusias menyambut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Desa Ciburial masuk 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia atau ADWI oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Desa Ciburial memiliki objek wisata kreatif seperti wisata alam, budaya, dan wisata edukasi Dombat Garut. Warga antusias menyambut kedatangan Mas Menteri. Sandi disambut dengan suara kentongan dan salawat Nabi. Sandi mengaku terharu dengan sambutan warga. Bulan ini adalah tentunya yang kita rayakan sebagai bulan lahirnya Rasulullah SAW, dan ini adalah bagian daripada kita memuliakan beliau. Tapi kita juga memberikan satu pengingat, edukasi sifat-sifat luhur beliau. Salah satunya adalah sifat-sifat patona, amanah, sidik, dan tabligh. Partai Golkar mengapresiasi kinerja 2 tahun pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin di sektor ekonomi. Keberhasilan Jokowi Ma'ruf Amin juga tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk melakukan pemulihan ekonomi nasional. Dilanda pandemi COVID-19, Indonesia di bawah kepemimpinan Joko Widodo Ma'ruf Amin terbukti mampu untuk bertahan. Penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional juga terbukti berhasil meningkatkan kepercayaan investor asing dalam 2 tahun kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Partai Golkar mengapresiasi kinerja 2 pemimpin nasional tersebut yang diklaim tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk memulihkan ekonomi nasional. Menjadi bagian pemerintahan Pak Jokowi Kiai Ma'ruf ini memberikan kontribusi yang positif, memberikan kontribusi yang signifikan di bidang ekonomi. Dari sisi kinerja ini menjadi kebanggaan bagi Partai Golkar, apalagi Menko Perekonomiannya adalah Ketua Umum Partai Golkar. Dan juga semua dunia mengakui betapa cepatnya Indonesia menangani ataupun menurunkan dengan cepat sekali dibanding India tentunya yang butuh waktu 2 bulan. Delta ini kan di banyak negara kan tidak mudah mengendalikannya. Kita kurang lebih 2 mingguan lah, sampai 3 minggu itu sudah bisa turun dengan sangat cepat. Apresiasi juga ditunjukkan dengan percepatan vaksinasi yang lebih 165 juta atau hampir 50% masyarakat telah divaksin sesuai target vaksinasi nasional. Dari Jakarta, Rian Rahman, Indra Purnama, iNews melaporkan.
Letusan gunung berapi di La Palma, Spanyol tak kunjung mereda. Kami akan kembali dengan informasi selengkapnya.